Assalamualaikum warahmatullah. Halo semuanya. Di video ini kita akan membahas salah satu perintah Linux lagi, yaitu chmod ya. Ini kita connect dulu ke servernya. Oke, let's jump in. Setiap file dan directory di sistem Linux itu memiliki izin tersendiri ya, yang mengatur siapa yang dapat melakukan operasi tertentu, baik itu pada file maupun pada directory ya. Izin itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu read, biasanya disingkat dengan huruf R, kemudian write atau tulis, biasanya disimbolkan dengan huruf W, dan execute atau eksekusi, itu biasanya ditandai dengan huruf X, jadi R, W, X ya. Kemudian untuk memberikan atau mengubah permission dari file ini, kita gunakan chmod ini ya. Nah, itu bisa menggunakan dua metode ya. Yang pertama menggunakan notasi numerik namanya, menggunakan angka, atau yang kedua menggunakan notifikasi simbolik ya, atau singkatan dari usernya. Jadi atau usernya, atau grupnya, atau yang lain ya, atau semuanya. Mari kita coba. Oke, formatnya itu adalah kita menggunakan opsi numerik atau simboliknya itu setelah perintah chmodnya. Jadi chmod, kemudian di sini kita menggunakan opsi terserah ya, bisa numerik ataupun simboliknya. Nah, untuk simbolik mungkin kita cek dulu ya. Filenya di sini ada ls-l ya, untuk melihat detail dari hak akses dari sebuah file atau folder ya. Di sini dia. Jadi ini ada 3 segmen ya. Ini untuk user yang memiliki atau owner ya, user. Kemudian 3 ini adalah grupnya, user grupnya, dan yang 3 terakhir adalah others atau yang lain. Jadi di situ kita bisa lihat file 1 ini ya, itu untuk user yang punya itu bisa membaca dan menulis. User satu grup juga bisa membaca dan menulis. User yang lain hanya bisa membaca ya. Jadi untuk modifikasinya adalah kita gunakan perintah chmod. Nah, jika menggunakan simbolik itu seperti ini. Jadi kita singkatannya tadi misalnya user ya, maka itu adalah user. Kemudian kita gunakan tanda tambah ya, untuk menambahkan permissionnya. Misalnya kita tambahkan execute. Jadi file 1 itu sekarang kita tambahkan permission execute untuk user yang punya ya. Kita coba. Oke. Nah, sekarang berubah ya, bahwa user yang punya itu bisa ada tambahan execute-nya. Yang kedua, kita bisa menggunakan ini untuk user ya, kemudian group itu juga sama, menambahkan execute misalnya, dan kita juga bisa memberikan hak aksesnya atau perubahan aksesnya dengan 2 kelompok user ya. Misalnya kita mau menambahkan others juga, misalnya bisa mengexecute, maka kita gunakan perintah opsinya di koma ya, kemudian kita tambahkan O untuk grup others ya, kita tambahkan juga misalnya execute ya. Kita enter, kita ls lagi. Nah, kelihatan ya bahwa group dan others itu bisa execute. Nah, untuk menghapus atau menghilangkan itu kita menggunakan opsi di sini, operatornya plus, kita ganti dengan minus. Jadi ini akan menghapus permission execute dari group dan others untuk file 1.txt. Oke, sudah hilang execute-nya. Seperti itu. Nah, opsi yang kedua,
kita menggunakan numeriknya ya. Dengan perintah adalah chmod, kemudian permissionnya. Jadi sama ada 3 kelompok ya, tapi angkanya dipisah. Misalnya begini, 755 ya. 755 itu 7 adalah untuk semua permissionnya. Jadi read, write, dan execute. Dengan istilahnya detailnya itu begini ya. Read itu sama dengan angka 4 ya, 2 di pangkat 2. Kemudian ditambah write itu adalah 2 di pangkat 1, 2. Dan ditambah execute itu adalah 2 di pangkat 0, itu 1 ya. Jadi itu cara menghitung untuk memberikan hak akses atau perubahan hak akses dengan numerik ya. Jadi ini yang execute itu adalah atau X itu adalah 2 di pangkat 0, kemudian write itu 2 di pangkat 1, dan read itu adalah 2 di pangkat 2. Jadi kalau kita mau kasih permission semuanya, maka kita jumlahkan ya, artinya hidup semua ya. Nah, jika di sini ini artinya 5 berarti kan 4 ditambah 0 ditambah 1 ya. Jadi ini artinya grup ini kelompok yang kedua ya, grup ya. Jadi dia memiliki akses read tapi tidak write dan bisa execute ya. Ini juga sama. Ini berarti dia bisa read ya 2 pangkat 2, write-nya tidak, 2 pangkat 0, 2 tidak dihitung ya, maksudnya bukan 2 pangkat 0 ya. Tidak dihitung, artinya kosong. Kemudian execute 2 di pangkat 0. Nah, seperti ini. Jadi satu angka 7 itu mewakili 3 permissionnya sekaligus ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini permissionnya 755 file 1 ya. Sekarang tadi ini kita lihat kondisinya seperti ini ya. Maka nanti seharusnya ini akan tetap RWX ya. Di sini nanti hanya W-nya akan hilang, tinggal RX, dan yang 3 others juga RX. Kita coba. Oke, kita ls lagi, min L ya. Oke, kelihatan ya. Ini adalah 7, ini 5, dan ini juga 5. Jadi itu kita menggunakan notasi numeriknya. Jadi ada 2 cara ya menggunakan notasi numerik atau simbolik. Nah, ini juga berlaku untuk folder ya. Jadi sekarang kita lihat akses foldernya adalah RWX, RWX, dan RX ya. Ini artinya kalau dinumerikan itu adalah 775 ya untuk folder 1. Ini kita coba kebalikannya ya, kita menggunakan numerik dulu. Nah, ini misalnya bisa kita ganti dengan 777 ya. Jadi seharusnya semuanya RWX. ls. Oke, sudah kelihatan berhasil ya. Nah, untuk menguranginya gimana? Atau menghapusnya, maka di angkanya ini kita kurangi lagi. Misalnya 755. Maka nanti akan dikurangi ya permissionnya. ls min L saja ya untuk lebih simpel. Nah, maka hilang execute-nya. Tinggal 5 poin ya. Kita coba menggunakan simboliknya. Itu misalnya user, itu udah kita tambahkan misalnya tadi RWX ya. Ini sama ya, bisa kita tambahkan langsung misalnya untuk grup itu kita tambahkan juga RWX. Kemudian untuk others itu juga kita tambahkan RWX untuk folder 1. Kita ls lagi. Nah,
berubah juga ya, menggunakan notasi simboliknya. Sama juga untuk mengurangi, jadi kita kurangi misalnya ini, kita kurangi write-nya untuk folder 1 ls-l ya, kembali dengan 755 ya. Selain menggunakan opsi plus dan minus dengan simbolik ya, kita juga bisa menggunakan opsi sama dengan ya. Jadi seperti ini, chmod, kemudian misalnya user, itu hanya kita beri akses grup lah ya, grup kita beri akses hanya read saja untuk folder 1 ya. Ini berlaku untuk file juga ya. Jadi folder 1 ini untuk grup itu hanya kita beri akses read. Yang lainnya akan dihilangkan ya. Kita coba cek sekarang. Nah, folder 1 hanya read ya. Begitu juga untuk file ya, misalnya tadi file 1. ls-l, grupnya hanya juga bisa menggunakan read. Jadi sama dengan ini, operator sama dengan ini digunakan untuk menghapus yang lain dan menambahkan hanya yang sama dengan saja. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan atau merubah permission ini dengan menggabungkan usernya ya, untuk user simbolik tadi. Misalnya chmod itu bisa kita langsung user dengan grupnya misalnya gitu. Kita tambahkan akses atau kita hapus aksesnya atau hanya kita beri akses, misalnya ada rw gitu ya untuk folder 1. Ini bisa juga ya. Jadi untuk memberikan perubahan akses langsung untuk tidak hanya user atau grupnya tapi bisa lebih dari 1. Nah, untuk di lapangan atau di realnya kita, ini kita coba aja ya. Untuk di realnya kita biasanya kita merubah filenya itu pengennya langsung dengan sefolder di dalamnya ya. Nah, untuk keperluan ini kita menggunakan opsi -r ya. Jadi misalnya ini 755 untuk folder 1 ya. Maka ini akan merubah permission 755 untuk folder 1 dan seluruh isi folder di dalamnya ya. Kita enter, kita ls folder 1 ya. min l. Nah, dia akan merubah semua file yang ada di dalam folder 1 ini permissionnya ya. Mungkin kita coba lagi sekarang misalnya 744. Kita ls lagi. Nah, sekarang berubah ini 7, ini 4 ya. 2 pangkat 2-nya untuk read-nya ini. Seperti itu kita bisa menggunakan opsi rekursif ya. Sama juga ya, misalnya kita menggunakan metode yang grup tadi ya, yang simbolik. Misalnya kita tambahkan read atau misalnya execute. Jadi grup itu kita tambahkan execute untuk folder 1. Kita tambahkan ya. Di grup itu ditambahkan execute untuk agar apa istilahnya lebih cepat lah ya kita dalam melakukan perubahan permissionnya. Oke, mungkin itu dulu ya bagaimana cara kita bisa menggunakan perintah chmod untuk kebutuhan sehari-hari dalam mengelola Linux server kita. Ini ada beberapa opsi lain yang mungkin tidak terlalu sering, tapi untuk detailnya bisa kita menggunakan perintah main ya. Kemudian chmod. Nah, ini akan ditampilkan semacam manual booknya untuk chmod ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.